Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Rasul Paulus menuliskan pandangannya, sikapnya, cara ia memandang hidupnya di dalam dunia ini maupun matinya suatu saat kelak. Dia mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Ya betul, karena bagi Rasul Paulus, waktu, kesempatan ia hidup di dalam dunia ini, ia pergunakan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil tanpa lelah, supaya banyak orang yang mendengarkan Injil itu dan kemudian percaya. Ada berbagai pengalaman yang dihadapi oleh Rasul Paulus, mulai dari hal yang menyenangkan, bahkan hal-hal yang menyesakkan hati, penderitaan, kesukaran akibat pelayanan pemberitaan Injil yang ia harus kerjakan. Tapi bagi Rasul Paulus, itu memang harus ia lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, karena itu adalah panggilan baginya sebagai rasul. Dan Rasul Paulus juga tahu bahwa ketika nanti tiba saatnya ia meninggalkan dunia ini, ia mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, itu berarti apa yang ia katakan mahkota kehidupan akan ia terima dan ia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam satu persekutuan yang kekal. Rasul Paulus berkata, aku tidak tahu harus memilih yang mana. Hidupkah atau matikah? Karena baik hidup maupun mati adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita. Sesuatu yang merupakan hal yang membahagiakan di dalam kehidupan Paulus. Baik hidup maupun mati adalah sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga ia mengatakan, aku tidak tahu harus memilih yang mana, dan mungkin memang tidak harus memilih. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Aku hidup untuk Kristus, aku hidup melayani Kristus, dan itu aku jalani dengan penuh sukacita. Dan jika aku mati, bagiku itu adalah sebuah keuntungan, sebuah reward, karena aku telah melakukan tugas pelayananku, panggilanku dengan taat dan setia. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagi setiap kita pengikut-pengikut Kristus, kita memang perlu meneladani sikap dan pandangan Rasul Paulus ini. Jika kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini oleh Tuhan, itu berarti kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan, kesempatan untuk menyatakan, menyaksikan siapakah Kristus, kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, keuntungan bagi kita, bukannya rugi. Dan jika saatnya nanti tiba, sama seperti Rasul Paulus mengatakan, jika aku mati, maka itu adalah sesuatu yang juga mendatangkan sukacita, kebahagiaan, keuntungan. Karena aku akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita memaknai hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Mati kita adalah suatu kebahagiaan karena kita akan tinggal bersama dengan Kristus. Itu berarti seluruh
hidup kita, di dalam hidup maupun di dalam mati kita. Kita yang adalah milik Kristus ini beroleh kebahagiaan, beroleh sukacita, beroleh untung. Jadi bukan hanya mati saja yang untung, tapi hidup juga, atau bukan hidup saja yang untung, tetapi mati juga. Jangan kita memiliki pemikiran, aku harus menikmati hidupku dalam dunia ini, karena nanti akan tiba saatnya aku tidak dapat lagi menikmati semua yang membahagiakan dalam dunia ini. Salah, Bapak Saudara yang terkasih. Atau kita mengatakan, betapa malangnya, betapa tragisnya hidupku jika aku nanti harus mati dan meninggalkan dunia ini. Tidak demikian juga, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Atau sebaliknya, kita mengatakan, saya tidak mau lagi hidup dalam dunia ini. Percuma hidup di dalam dunia ini, penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Saya ingin cepat-cepat pergi kepada Bapa. Saya ingin cepat-cepat mati dan meninggalkan dunia ini. Itu juga salah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Aku hidup untuk Kristus. Ada sukacita dan kebahagiaan. Dan kalau aku mati, aku juga mati dalam kebahagiaan, dalam sebuah sukacita. Karena itu adalah keuntungan, karena aku akan hidup kekal dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita di dalam dunia ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dan nanti tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita juga akan merasakan sukacita dan kebahagiaan karena kita berjumpa muka dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam dunia ini sukar, penuh penderitaan dan pergumulan, sehingga kami harus cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Atau ada orang berpikiran bahwa hidup dalam dunia ini harus diabaikan, tidak terlalu dipedulikan, karena yang paling penting itu adalah nanti ketika bertemu dengan Tuhan. Atau sebaliknya, ada juga orang yang berpendapat bahwa hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk meraup kebahagiaan, menikmati segala apa yang dinikmati dalam dunia ini, karena nanti ketika mati itu adalah sesuatu yang memutus kebahagiaan, tidak ada lagi sukacita. Maka sebelum waktunya tiba, kami atau orang-orang harus menikmati semua kebahagiaan yang ada dalam dunia ini. Kedua sikap itu adalah hal yang salah, Tuhan. Kamu ingatkan kami pada pagi hari ini. Sama seperti Rasul Paulus bersikap, baik hidup maupun mati kami adalah milik Kristus. Ketika kami hidup, itu berarti kami hidup kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, hidup menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan ketika kami mati, itu juga adalah kebahagiaan, karena itu berarti kami bertemu dan tinggal bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Tuhan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Dan juga nanti ketika kami akan mengakhiri hidup kami dalam dunia ini, kami menyambutnya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjalani hari-hari kehidupan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, khususnya sepanjang hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita.